Halo semuanya, jadi seperti yang ada di judul, sekarang kita mau ngomongin tentang nostalgia. Dan nostalgia itu bagi aku, salah satunya adalah ini. Ini adalah hal yang menjadi nostalgia aku dan baru bisa aku dapetin sekarang. Sambil unboxing nanti, kita akan membicarakan sedikit tentang nostalgia menurut KBBI dan apa itu bagi aku. Nah, sorry, ini akan kurang oke ya angle-nya karena ini satu-satunya tempat yang proper untuk aku sekarang. Sekarang itu di jam 12 lebih 5 dini hari gitu ya. Ini 00.05 dan aku mutusin untuk take sekarang, selain karena aku emang udah gak sabar untuk buka ini, tapi juga supaya ya segera aku buat aja videonya. Oke, ini udah aku buka-bukain biar nanti cepat, tapi kita balik dulu ke apa itu nostalgia dengan dasar KBBI, karena menurut aku KBBI itu basis atau dasar yang sangat mudah atau paling awal kita approach lah ya kalau kita ingin tahu arti dari sesuatu. Nah, nostalgia ini artinya ada dua. Yang pertama, kerinduan akan sesuatu yang bisa aja atau kadang-kadang itu berlebihan akan sesuatu yang sudah tidak ada atau sesuatu yang jauh. Dan yang kedua ini adalah kenangan manis pada masa yang sudah silam. Silam ini bisa dikatakan juga sudah lampau atau masa lalu lah gitu ya. Nah, saat aku melihat ini, aku nggak tahu arti yang mana, yang pertama atau yang kedua yang harus aku gunakan. Nah, di sini aku jadi ngomongin nostalgia karena sekarang aku lagi nonton When Life Gives You Tangerines kalau nggak salah. Itu bukan ya judulnya, tapi ya itu ya, tahu ya, drama Korea itu. Dan di sana di awal-awal seenggaknya beberapa kali di-mention tentang nostalgia dan apa arti nostalgia. Dan bagi aku, nostalgia itu adalah sesuatu yang bisa membuat aku atau orang-orang sekitarku mungkin ya bergerak karena ada hal yang udah gak bisa kita dapetin lagi di masa ini gitu. Sesimpel barang yang mungkin dulu murah, barang yang mungkin dulu itu nggak ada artinya lah gitu ya, hadiah ciki atau apapun itu. Tapi saat kita udah beranjak dari masa tersebut, kita melihat sesuatu itu jadi punya value. Dan itu adalah nostalgia bagi aku. Mungkin itu berlaku bagi orang lain juga, tapi aku juga nggak tahu karena ini adalah sesuatu yang waktu aku pikirin, aku pun ragu dengan apa yang aku pikirkan. Karena nostalgia itu daripada di pikiran, menurut aku lebih ke hati atau apa yang kita rasakan. Nah, ini adalah barang dari salah satu kartun, merchandise salah satu kartun, mainan salah satu kartun yang muncul atau tayang di Net TV pada masa-masa peralihan Space Tune ke Net TV. Tapi merchandise ini adalah sesuatu yang baru bisa aku dapetin bertahun-tahun setelahnya di umur aku yang sudah menginjak kepala dua ini ya, 20-an. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, barangnya benar. Oke, merinding. Jadi dulu itu di ekonomi zaman dulu itu, buat teman-teman yang mungkin masih umurnya belasan gitu ya, dengan uang jajan 5.000, aku ngerasa uang jajan 5.000 itu udah cukup untuk apapun pada saat itu. Tapi aku masih tidak mampu untuk beli barang yang aku mau, utamanya mainan. Maka dari itu aku ragu sebenarnya ini barang
mahal atau murah sih pada masanya gitu. Dan tapi aku ingat betul di pikiran aku, untuk aku yang waktu itu masih SD, ini adalah barang yang tidak bisa aku beli, dan aku pun gak mau minta ke orang tua aku gitu, karena ya mungkin dari dulu aku udah merasa sungkan atau apa gitu ya, nggak mau memberatkan orang tua. Yang aku nggak tahu sih, normal ya bagi kalian kayak gitu. Nah, kalau jadi pertanyaan apakah barangnya susah dicari atau enggak, kayaknya ada. Ini barang pertamanya, dan ini barang kedua sekaligus barang utamanya. Ini dia barang utamanya. Jadi tadi sebenarnya aku ngomong sambil unboxing, tapi akhirnya aku pikir-pikir lagi bahwa kayaknya aku ingin ngomong dengan ini ada di kamera gitu. karena ini bagi aku, adanya ini di sini ini tuh magical sekali gitu. Kenapa? Karena jadi ini itu mainan dari suatu kartun dari Cina yang namanya itu Dragon Warrior, tapi sempat tayang di Net TV. Awal-awal Net TV itu ada tuh, peralihan dari Space Tune ke Net TV. Kalau nggak salah, setahu aku dari Space Tune ke Net TV. Nah, di masa awal-awal munculnya Net TV atau setidaknya masa-masa kejayaan Net TV, ini sempat ditayangin di sekitar pukul 1, dan itu adalah waktunya aku pulang sekolah. Aku ingat banget gitu. Dan walaupun dengan animasi yang bisa dikatakan kurang lah ya guys, tapi aku masih sangat amat sangat amat amazed dengan cerita itu bisa disusun dengan sebegitu menariknya bagi aku yang waktu itu masih anak kecil gitu. Dan ya kayaknya ini bakal banyak deh, aku banyak ngomongnya. Tapi waktu itu ini adalah 2 mainan yang waktu itu keluar, dan ya mungkin kalau aku minta ke orang tua aku bisa, tapi aku tuh merasa bahwa ini akan mahal dan aku nggak pernah minta, dan aku nggak pernah terpikirkan untuk kayaknya aku harus minta ke orang tua aku. Enggak, karena aku sangat tahu betul ini adalah hal tersier, dan aku nggak merasa berhak untuk ke orang tua aku untuk minta ini. Yang aku nggak tahu pada saat itu adalah ternyata keinginan aku akan mainan ini menempel pada aku sampai aku berusia 20 sekian tahun gitu. Dari SMA sebenarnya, dari umur belasan aku udah nyari sebenarnya barang ini aja.
aku nggak terlalu menginginkan hal ini lah, walaupun bagus aku bisa punya gitu, tapi aku cuma mau ini exactly this one, the flame one, yang Tarigu. Ini nama karakternya Tarigu, yang Tarigu. Aku mau ini. Tapi gak pernah aku sekalipun nemu orang yang menjual ini. Pun ada, tokonya gak aktif di Shopee. Udah ditanyain, di follow up terus gak aktif. Dan somehow kemarin di Tokopedia aku ada rekomendasi barang tentang barang ini, semacam ini, tapi figur si Tarigu ini, tapi seset gitu, beberapa karakter dari Dragon Warrior, dan dijual sekitar 1 juta sekian, yang mana untuk ekonomi saat ini sebenarnya tidak mau dulu ya. Terus aku jadi kepikiran harganya harus aku cari lagi, dan saat iseng-iseng aku cari, aku nemu ini. Walaupun ada beberapa kekurangan yang aku dapetin. Pertama, ternyata tidak segel. Aku nggak tahu ini dibuka untuk dicek aja atau udah pernah dimainin. Tapi apa yang aku lihat di sini adalah nggak segel. Asalnya aku mau keep it sealed aja, tapi ini udah kelihatan banget ya, udah pernah dibuka, udah halus. Jadi udah lah ya, kita buka aja sekalian. Ini jadi fake unbox ya. Sip ya, sorry angle-nya kurang bagus. Oke. Oh enggak, ini masih segel, ini masih baru. Ini ada baterainya, dan aku nggak tahu ini memang dari sananya gini atau gimana, tapi ini masih baru dan masih ada plastiknya. Walaupun ini kayak lakban doang, tapi kayaknya ini minimal kalau dibuka pun ini kayaknya buat dicek doang. Kartunya terasa gimana ya, berdebu, kotor, kesannya jelek banget, tapi enggak, ini masih bagus banget kok, bagus banget, tapi feelsnya aja gitu kayak enggak bersih gitu loh, tapi masih kelihatan sangat bagus kok depan atau belakangnya pun. Itu 2011, beneran 2011, ini produksi 2011. Aku ragu sih ada orang yang bisa mengeluarkan ini dan somehow masih balik bagus kayak gini. Jadi kayaknya ini masih seal dan itunya kebuka aja deh. Sepertinya tidak akan aku buka dulu. Kita akan kembalikan ini kepada kotaknya. Ya kapan-kapan kita cek, tapi sekarang itu dulu. Oke, jadi kenapa tadi aku ngomongin harga, karena sepertinya ini itu udah jauh dari harga dulunya. Dulu di jadi Dragon Warrior ini ada Dragon Warrior 1 dan 2. Setidaknya ada 2. Yang aku tahu setidaknya ada 2, walaupun mungkin lebih. Dan mainan dari Dragon Warrior 2 itu sempat ada di minimarket. Jadi mungkin ini juga sempat ada di minimarket. Dan pada saat itu angka yang aku ingat yang di minimarket itu sekitar 30 ribuan. Harusnya ini juga nggak jauh dari itu. Anggaplah pada masa itu 50 ribu. Ini udah 3 kali lipatnya. Aku beli dengan harga 3 kali lipatnya. Tapi aku masih dengan sukarela membeli ini. Karena bagi aku punya ini itu, mau kondisinya kurang apapun, ini boxnya udah kurang banget loh gitu. Walaupun mungkin ada yang beranggapan box doang gitu, tapi bagi aku box itu penting. Ini boxnya udah sangat kurang dan aku masih
mau untuk beli. Karena menurut aku lebih baik aku punya ini yang jelek daripada aku nggak punya ini sama sekali. Dan lebih baik aku keluar uang banyak tapi aku punya ini daripada aku nggak punya ini walaupun aku bisa simpan uang aku. Terdengar tidak rasional dan tidak bertanggung jawab, bahkan lebih ke kanak-kanakan dari pemikiran aku saat SD tadi. Tapi nostalgia adalah sesuatu yang bisa bawa aku, mendorong aku, mendorong dalam artinya drives me, bahasa Inggris mungkin ya, drives me untuk membeli ini secara sukarela gitu, berapapun harganya. Walaupun ini misalnya katakanlah 10 tahun lagi ini dijual 1 juta dan aku baru punya uang di 10 tahun lagi, sepertinya aku akan membeli ini dengan harga 1 juta. Karena yang aku beli bukan barangnya, tapi mungkin masa itu aku bisa menonton ini sepulang sekolah dengan segala kepusingan matematika SD dan aku bahagia. Makanya selama aku punya uang, aku akan membeli ini. Dan saat ini ada 6 varian dan barangnya ada, juga uang aku ada, mungkin berapapun akan ku beli. Jadi nostalgia adalah sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu melakukan hal baik maupun buruk semata-mata karena kamu gak bisa punya value yang sama di umur kamu yang sekarang, atau di masa kamu sekarang berdiri. Kayak sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita suka tapi feelsnya sudah berbeda. Mungkin yang banyak anak-anak mungkin kayak kita sekarang bisa tidur semau kita bisa bergadang semau kita, tapi rasanya beda saat kita masih anak kecil dan kita dibiarkan untuk bangun lebih larut dari biasanya, tidur lebih larut dari biasanya. Rasanya beda. Dan sama kayak ini, mungkin aku akan bahagia jika aku waktu itu dibelikan atau bisa menabung dan membeli ini pada masa itu. Tapi sekarang ternyata aku tahu value ini tuh lebih, dan apa yang aku rasakan sekarang bukan sekadar aku bahagia, tapi aku merasa aku beruntung dalam kehidupan aku bisa memiliki barang yang sebenarnya gak mahal-mahal banget tapi langka ini gitu. Dan ada sedikit rasa bahwa aku sudah memenangkan hidupku gitu. I'm winning on this life gitu. Pada akhirnya suatu kata, apalagi yang seterbuka nostalgia, mungkin tidak bisa kita artikan dengan sesuatu yang pasti. Tapi aku yakin apapun itu adalah hal yang besar dan tentunya berarti, karena pada akhirnya baik atau buruknya nostalgia tersebut kita nggak bakal bisa dapat itu lagi. Untuk teman-teman yang punya ini, bekas ataupun baru, dan sekiranya ikhlas diberikan ataupun dijual dengan harga yang reasonable, aku siap menampung deh. Barangkali dulu punya, atau ayah kalian punya toko mainan dari zaman dulu dan ternyata ada di gudang. Sekotor apapun aku beli atau aku ambil, please kasih aja, bercanda, aku gak minta.
Dan buat teman-teman yang punya arti nostalgia bagi teman-teman sendiri maupun ingin menceritakan tentang nostalgianya di sini, itu boleh banget, silahkan komentar aja ya. Terakhir, melihat dari apa yang didefinisikan oleh KBBI, apa yang aku pikirkan dan apa yang aku tonton setidaknya dari When Life Gives You Tangerines, yaitu nostalgia itu punya artinya masing-masing. Bahkan suatu benda, suatu momen, suatu apapun itu, baik fisik maupun tidak, bisa menjadi nostalgia kalian, dan itu bisa mendorong kalian untuk melakukan suatu hal baik ataupun buruk. Sesimpel buruknya kalian menghabiskan uang untuk hal yang kalian tahu itu bukan hal yang penting, bahkan mungkin itu adalah uang terakhir kalian. Dan pada akhirnya apakah itu baik atau buruk? Aku rasa selama tidak merugikan orang lain dan selama itu berdasarkan norma yang ada, bernostalgia itu tidak akan ada salahnya, dengan catatan dua tadi ya. Jadi bagi teman-teman yang bisa mengakses atau bernostalgia dengan mudahnya, selamat, dan jangan terhanyut dalam nostalgia tersebut, walaupun nostalgia juga terkadang menjadi suatu penyemangat untuk hidup. Begitu teman-teman, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti, bahkan kita bisa di yang selanjutnya mungkin aku bisa ngomongin ini lagi. Jadi ya, terima kasih udah stay tune sampai akhir ini, walaupun isinya omong kosong belaka. Dan bye bye.